diri. Jadi salah satu maklum panas untuk kita sebelum memulakan apa-apa saja presentation diperlukan tadi mempunyai icebreaker di antara satu sama lain. Jadi saya akan memulakan icebreaker yang secara informal servis kita. Jadi yang pertama, dalam kumpulan kita masing-masing cari partner saja, partner. So two people, let's find a partner with each other. So I want you to find one now. It's one partner. Two, so on so forth. Alright. Okay. One more. Alright. Okay, come up with one true thing about yourself and one lie about yourself. You want to tell your partner something truthful that they don't know about yourself, and one untruthful thing about yourself. I give you 10 seconds to do that, get to know your partner, and we'll start the presentation. I'll start first if you want. Alright, I'll start first. Okay, you have to figure out which one is a lie, which one is a truth. So first one, I've went on a plane, 14,000 feet, and then I've opened the door and I've jumped out of the plane. That's number one. Number two, I'm single. Alright, so you have to figure out which one is the truth, which one is a lie. Right, carry on, just 5 seconds, go on. Alright, thank you. That was just an activity to get you guys started. So, have you figured out which one is the lie, which one is the truth for me? Which one? Which one is? Alright, let's start now. Before we start, I'd like menjunjung titah Bornuli Mamulia apabila Bornuli menghadiri meresmikan majlis Hari Guru yang ke-20 pada tahun ini. Bornuli telah menyatakan sesuatu yang amat befitting for us as a team and as a country for Brunei. So di antara petikan Bornuli adalah ini adalah hukum alam. Setiap perubahan ini akan membawa perkembangan. So, to translate that in English, any change, that's nature's way, any change that you bring into the system, it will bring in development. So, I really put emphasis on that because of the speech that His Majesty made, and I'd like to support another one. Karena itulah kita baginda lagi usaha mestilah digiatkan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin sekolah dan guru-guru yang baik melalui program-program latihan, perkembangan dan kemampuan yang ada disediakan. So, one of the efforts of the ministry is to guide teachers and leaders, junior leaders, to go through training programs that are available in the ministry to help them develop themselves. So that's one of the salah satu petikan Bornuli pada hari ini. Yang terakhir Pak, agenda utama Kementerian Perkenaan untuk melaksanakan berbagai usaha dalam pelaburan pendidikan awal kanak-kanak supaya akan dapat meraih tulangan tinggi untuk wawasan Brunei 2035. Jadi
apa yang kami lakukan sekarang ini, di antara inisiatif Kementerian Pendidikan adalah untuk menjurus pada wawasan 2035. Alright? So I think that's very sesuai untuk memulakan workshop tadi 4 bulan. Okay, thank you. So sebagai peringatan juga, bukannya akan berdakwah, tapi untuk tadi sebagai manusia mudah lupa, tadi ini dibayar untuk menjalankan tugas ke tadi. Apabila gaji tadi masuk tiap-tiap bulan, saya dimanakan sudah menjadi wajib untuk melaksanakannya. Saya ini juga baik juga mengingati sama sendiri ya. Jadi apabila saya mengingkarinya, jadi menjadi satu dosa. Jadi tadi datang pada pagi ini selama 5 hari ini, alhamdulillah amanah diberikan kepada kita sebagai warga kerajaan Borneo. Jadi kita mengingkarinya sebagai dosa. Back to the workshop, today's schedule. Tadi akan go through fitting in P in academics is now. Senior mistress from Atap Science telah sedikit sebanyak memberikan kita pengetahuan luaran atau dalaman dalam student progress assessment dan ciri-ciri yang dapat membantu kita dalam memberkaskan lagi assessment kita kepada penuntut kita. Yang kedua, selepas ini akan dimulakan significance of test paper. Mengapakah pentingnya test paper ini dalam segi assessment dalam physical education? Mengapa pentingnya dan bagaimana hendak melaluinya? Kita akan mendengar workshop selepas ini. Dan yang ketiga, project work. Tahun bulan-bulan lepas, workshop yang pertama, kita pernah melakukan semua projek-projek yang disediakan dalam physical education. Sekarang kita akan menggunakan projek kita dalam subjective physical education dan bagaimana untuk menilai projek-projek penuntut kita. Jadi sekarang kita akan menjadi penuntut sendiri dan akan membuat dan menilai projek-projek yang kita gunakan. Dan lastly for today, semua kita akan ada hands-on approach. We will try to do all the presentation from all of you. So you see the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There will be a surprise later. Kita akan membuat presentation juga. Dan di akhir nanti dalam assessment criteria yang akan diterangkan dari saya bagaimana assessment criteria ini bercantum dalam workshop pertama, workshop kedua. Sekiranya workshop pertama kita ini semua mempelajari isi kandungan scheme of work physical education. Sekarang workshop kedua kita ini akan mempelajari bagaimana hendak mengakses dalam segi physical education yang kita pelajari pada workshop pertama. Alright. So the first one, year 7 physical education dibagi pada 3 theory part. Theory ada 20%, project work 20%, practical 60%. Jadi pada tahun 7 pendidikan jasmani kita akan dibagi pada 3 peringkat. Peringkat pertama akan diuji teori penuntut kita. Yang kedua project work dan yang ketiga practical. Jadi markah-markah yang diagihkan adalah seperti berikut. Teori yang kita perlukan 20% of 3 topical test. Jadi number topik-topik yang akan disentuh mengenai teori adalah how to set the test paper later. Jadi bagaimana kita akan, tadi sudah tahu teori 70%. Jadi bagaimana kita akan set paper untuk penuntut tadi. Sekarang kita akan mengetahui dengan lebih lanjut. Alright. Dan yang kedua, project work. Jadi 20% akan diterangkan. Kemudian project work. Apakah
hasil bagaimanakah tadi melakukan project work sedemikian dan bagaimana untuk mengakses. Tadi mula-mula first workshop tadi tahu apa projek-projek yang dilakukan dan sekarang tadi akan mengakses. Dan yang ketiga, practical.